Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Aryo Anggara Mukti, peserta Latsar CPNS KKP tahun 2022, golongan 2, angkatan 5, kelompok 3. Kali ini saya akan memaparkan learning journal kedua saya tentang analisis isu kontemporer yang telah didapatkan melalui pembelajaran secara daring pada hari kedua Latsar CPNS KKP tahun 2022. Dari materi yang telah diberikan, peserta diharapkan mampu memahami konsep perubahan, kritis terhadap isu-isu kontemporer dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI yang disesuaikan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Bagian pertama adalah, apa itu Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara yang telah berdiri dan dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang salah satu baitnya berbunyi, Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu, Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ragam kekayaan yang dimiliki Indonesia menjadikannya dikenal di negara-negara seluruh dunia. Kekayaan kebudayaan dan kesenian seperti tarian, kesenian, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Kekayaan ragam hayati meliputi flora dan fauna endemik Indonesia, dan kekayaan alam yang terhampar luas dari darat hingga ke laut. Semua kekayaan tersebut terbentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur dengan adanya pulau-pulau besar di dalamnya. Setelah mengetahui betapa banyaknya kekayaan yang dimiliki Indonesia, maka sudah semestinya kita sebagai warga negara Indonesia menjaga keutuhan dan kelestariannya. Selanjutnya bagian kedua adalah, menjaga keutuhan NKRI adalah salah satu upaya sebagai seorang ASN dalam wujud bakti pada negeri. Dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, kita harus sadar akan adanya perubahan dan perkembangan. Perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Salah satu dari perkembangan tersebut adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam interaksi sosial, sehingga apabila perkembangan teknologi tersebut dapat dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kesejahteraan. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah ancaman. Lantas, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan tersebut? Berdiam diri, melawan, atau merubahnya? Bukan dari ketiganya, tapi kita dituntut untuk kreatif, dalam artian menjadikan perubahan tersebut untuk mengembangkan potensi diri dan mampu menghadapinya dengan pola pikir yang baik. Pola pikir yang dimaksud adalah kritis terhadap isu kontemporer. Dalam hal ini, kemampuan berpikir yang dimaksud adalah kemampuan berpikir secara kritis, analisis, sistematis, logis, dan ilmiah. Lalu, dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berkembang, diperlukannya modal insani. Modal insani yang dimaksud adalah modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, dan juga modal kesehatan. Selanjutnya, bagian terakhir adalah teknik analisis isu. Setelah mengenal dan memahami isu-isu strategis kontemporer, maka dilanjutkan dengan menganalisa isu dengan beberapa teknik yang ada. Teknik analisis isu yang digunakan untuk mengenali dan memahami isu-isu kritikal terkait dengan eksistensi, kedaulatan, dan keutuhan NKRI seperti paham terorisme atau radikalisme, narkoba, pornografi, cybercrime, money laundering, korupsi, proxy war, LGBT, dan lain sebagainya. Teknik analisa isu antara lain adalah, pertama, teknik tapias isu, dengan alat bantunya adalah APKL atau aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Lalu ada USG atau urgency dan seriousness. Kedua adalah teknik analisis isu. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapiasan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria APKL dan USG atau teknik tapiasan lainnya dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Misalnya, menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Maka dari itu,
Kesadaran dan kepedulian adalah salah satu dasar mewujudkan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat dalam wujud nyata bela negara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait analisis isu kontemporer yang telah didapatkan pada agenda 2, hari kedua Latsar CPNS KKP tahun 2022. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Cukup sekian, saya Aryo Anggara Mukti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.